Hey yo, welcome back to Pure Talk. Kembali lagi dengan saya hostnya, Kopeung, asyik Kopeung. Nah, oke, di hari ini aku akan ngebawain tentang tema Behind the Christmas Tree. Oke, tapi sebelum kita masuk dalam temanya nih, aku mau nanya kabar kalian nih. Semoga untuk para Pure People ini sehat-sehat selalu ya, agar kalian juga sehat di rumah, tidak terkena penyakit atau segala macamnya. Nah, oke. Aku ingat lagi bahwa kita di podcast kali ini kita akan ngebahas tentang diskusi dengan anak-anak muda, di mana diskusi ini kita pure dari pemikiran kita sendiri dan tidak ada campur tangan dari orang lain. Nah, mari kita sekarang masuk ke dalam temanya. Nah, di tema kali ini kita akan bahas tadi aku sebutin behind the Christmas tree. Nah, biasanya apa sih maksudnya behind the Christmas tree? Apakah di belakang pohon Christmas ada sesuatu kah? Tidak. Jadi kita akan membahas tentang elemen-elemen Natal yang terdapat di pohon Christmas atau pohon Natal. Kayak biasa orang nih kalau ngerayain Natal suka ada namanya kado, Santa Claus, pit hitam, Mr. Tu, atau kaos kaki yang suka digantung-gantungin. Nah, kita mau nanya nih, apakah sebenarnya tradisi si Natal ini itu tuh sangat erat kaitannya dan mereka elemen-elemen ini tuh memiliki makna gitu. Nah, kita mau coba bedah satu persatu dimulai dari apa yang kita biasa lihat lebih gampang dulu lah. Nah, tapi sebelum itu aku tidak akan bahas tentang sendirian nih. Nah, sekarang ini aku akan ajak salah satu guest star kita. Dia apa sih bisa bilang leader dari dance di suatu gereja. Boleh dari operator? Halo. Oke, guest star kita namanya Mary Kristiani. Hai, thank you ya udah mengajak aku ngomongin Christmas. Yo, kita bahas Christmas deh, Ci, Tapi sebelumnya kita mau kasih tau dulu nih untuk Pure People. Jadi Pure People ini sebutan untuk orang yang nonton podcast ini, Ci. Nah, Cici ini sekarang kesibukannya lagi apa? Sekarang karena udah mau Natal, emang lagi nyiapin buat Christmas gitu, dance di gereja gitu. Sekarang sih ada itu sih. Bisa dengar gitu dulu. Sekarang ada foto juga, aku ada potret asa, aku ngerjain juga di situ bareng sama pacarku juga. Wih, ada pacar. Ya sih, itu aja sih sekarang ya, karena lagi pandemi ya nggak terlalu banyak aktivitas sih, ngajar dance di luar sekolah, di luar gereja juga. Oke. Kalau Beto, Cici apakah masih kuliah atau udah kerja tadi? Udah kerja ya tadi bilang? Aku udah kerja. Oh, Cici udah kerja. Oke, berarti bukan seumuran anak-anak kuliahan. Oke. Tapi masih dihitung anak muda lah ya? Ya, aku 17 baru lulus SLO. Baru lulus. Oh, Cici ada 17? Hah? Lulusnya di tahun 2017? Oh, enggak. Enggak. Christmas ini aku 24. Oh, Christmasnya tahun 24. Cici namanya Mary Uta tanggal 25, Ci. Iya, karena itu justru. Oh, benar. Iya, bener. Bener Mary Kristiani. Kenapa namanya Mary Christmas itu? Kayak jelek gak sih? Tapi asik diucapinnya sama satu dunia gitu kan. Merry Christmas, Happy Merry Christmas. Kayak jadinya Nora. Oke, jadi Nora. Oke. Nah, sekarang aku pengen bahas nih tentang elemen-elemen Natal sama Cici nih. Kita diskusi lah. Apa sih elemen-elemen Natal yang biasa Cici ketahuin selama Cici pernah ngerayain Natal? Boleh? Next. Ada PPT-nya kah? Oke, tapi sebelumnya ini kita ada komen dari kita waktu buka question box di IG Lumina Gracia. Kalau misalnya kalian juga pengen ditampilin seperti ini, kalian Pure People juga bisa buat komen di dalam sana. Banyak orang kalau dengar kata Natal itu ada lagunya Michael Bublé. Ya. Bublé apa Bublé sih? Aku bingung. Itu Bublé. Oke. Ada juga bilang Natal itu bisa dapat hadiah. Aku bingung bacanya. Oke, terus. Ada yang Natal pengen ke gereja, tapi gereja kok cemberut. Kan gereja bisa kalian happy, Natal tuh happy. Tidak kan ada bisa ke gereja. Oh iya, betul sekali. Oh mungkin enggak ini yang suka gereja
ini aliran offline dia. Dia sebenarnya offline di ya, sekarang. Halo, ada kepikiran kamu? Anak-anak gombal. Natal kepikiran kamu nggak tuh? Bukan Tuhan, bukan kamu. Salju padahal di Jakarta nggak ada salju. Di Tangerang ya, kalian Tangerang. Tidak ada salju. Di Dieng sih ada salju. Enak. Makanan enak. Oke. Aku jamin ini adalah cewek yang suka makan tapi tidak mau gemuk ini biasanya. Kan kita mau Christmas dinner. Iya betul sekali. Christmas dinner makannya harus enak. Tidak ada namanya makan tidak enak. Balik tidak apa-apa. Oke. Ada ngomong rumah. Dia bisa di rumah. Libur. Ada libur juga. Ada family time. Wah, ada family time. Ini cinta keluarga sekali dia. Iya. Pelayanan seharian di gereja. Itu bener banget sih. Oh ya, biasa kan kalau offline biasa rame ya. Bisa di pagi sampai malam. Aku salah satunya. Oh, jadi juga salah satunya. Pernah pelayanan dari pagi sampai malam juga, Di? Wah, pernah pulang subuh juga kalau Christmas mah. Hah? Ngapain tergantung gereja masing-masing. Kayak kalau misalnya dance itu kan ibaratnya kayak salah satu pengisi acara di gereja yang cukup maksudnya kita preparation-nya susah banget, kita mesti bikin koreo, mesti ngelatihan, belum latihannya orangnya banyak kan, itu kan preparation-nya lama banget. Jadi ya GR segala macam. Dan itu nggak cuma di satu tempat gitu, Ci? Atau ada berbagai tempat banyak? Iya, aku kalau tahun ini sih enggak ya, tahun ini aku gereja sendiri, tapi kalau tahun lalu sebelum-belumnya aku di gereja beberapa gereja lainnya juga gitu. Jadi udah kayak artis ya, Ci ya, banyak panggilan job gitu. Saya ngajar nggak perform. Oh, ngajar. Oh, aku kira perform. Ya, saya kayak pelatih panggilan itu, panggilan. Oke. Panggilan. Itu tetap ada job. Ada yang bilang Santa Claus, pit hitam, kado, bahagia, yay. Dia suka dikasih kado nih Natal. Kayak dia sudah menyinggung-nyinggung tentang elemen-elemen Natal. Nanti kita bahas. Ada yang menjawab pohon Natal, dengan joyful, peaceful vibes, salju, pohon Natal. Ada yang bagus nih, sukacita, kedamaian, dan ikutin acara perayaan Natal. Kok Justin Bieber? Ini ada Justin Bieber. Ada Beliebers di sini ternyata, Dik. Dia suka nonton lagu ini, Under Mr. Two. Nah, ini juga ada bahas tentang Mr. Two. Nanti kita bahas juga nih, Ci, tentang elemen Mr. Two ini. Mau tidur. Dia mau tidur. Natal, malah tidur. Kalau aku ya, kenapa, Ci? Salah satunya ya, kalau satu-satunya ditanya Christmas, Home Alone tau gak sih? Film. Iya kan? Kamu tahu berapa sih? Ntar nggak tahu lagi Home Alone. Tahu. Itu biasa kalau di RCTI itu selalu diputar tuh. Home Alone 1, 2, 3, 4 ada tuh. Home Alone tuh selalu banget tiap kali Christmas ditayangin di TV kan, kita dulu nggak ada Netflix gitu-gitu, jadi nontonnya TV kan. Home Alone 1, 2, 3 diculik terus tiap tahun. Nah, itu anaknya sampai udah gede ceritanya masih diputar terus. Iya, sampai ganti orang anaknya. Nah, itu salah satunya tuh yang bikin Christmas lebih berasa gitu. Jadi itu kayak mungkin orang Indonesia lo kalau ditanya Christmas tuh buat lo apa sih? Home Alone ya. Kayak Cici juga karena apa yang dia tonton itu doang. Pas Christmas. Iya, karena anak kecil. Iya, guys kecil juga. Oke, yang terakhir adakah? Aduh, ini kecil banget, saya tidak bisa melihat dengan baik. Oke, ada salju, pohon, Natal, keluarga besar, liburan. Oke, berarti anggapan banyaklah Natal, liburan, family time, pelayanan di gereja gitu-gitu. Nah, ini respon-respon yang dari pure people yang sudah sebutin apa itu sih Natal. Dan Cici tadi udah gue bilang juga Natal menurut Cici itu adalah Home Alone. Ya, salah satunya ya. Salah satunya. Nah, selanjutnya boleh PPT-nya. Kenapa sih? Banyak. Kan banyak, bukan ini doang. Kan doang. Tadi kan pelayanan juga saya. Ya, pelayanan juga. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pohon Natal. Ini identik sekali ya. Kalau kayak orang banyak yang bilang kalau lu rayain Natal nggak ada pohon Natal tuh nggak afdol bilangnya mah. Kurang gitu. Nah, tapi menurut Cici perlu nggak sih Cici Natal ini pakai pohon Natal? Aku ya, menurut aku ya ini ya. Menurut Cici. Kenapa perlu? Apa ya? Buat jadi backdrop buat foto gitu. Lagi. Iya dong. Buat di sosial media. Lagi Natal. Nggak salah. Kan belakangnya pohon Natal buat fotonya bagus gitu loh.
background. Selain Terus itu ada apa kali? Kalau aku pribadi yang benar-benar mendalam gitu ya, aku tuh kayak karena mungkin aku lahir di bulan Desember tanggal 25, jadi Desember tuh kayak punya arti yang cukup besar untuk aku. Jadi kalau misalnya lihat pohon Natal dari awal tuh udah punya perasaan yang kayak damai. Wah, ini udah seasonnya nih Christmas gitu. Jadi kalau jujur lihat pohon Natal aku bisa senang sendiri, bisa happy sendiri gitu. Kayak jujur sedikit membawa sukacita gitu ibaratnya. Oh, mantap, keren. Berarti makna Natal udah nyampe nih ke Cici ya, karena Cici nontonnya pas tanggal 25. Udah, thank you guys udah nonton. Enggak. Kita tidak sampai itu aja, Firmipa. Tapi aku mau tahu, apakah Cici karena lahirnya tanggal 25 nih, kan maksudnya vibes-nya Natal, apakah pas saat Cici lahiran di ruang operasinya itu ada pohon Natal, ada hiasan-hiasan dekor Natal itu? Enggak ada. Rumah pindah enggak kelap-kelip gitu. Enggak ada. Oke, Firmipa, jadi kita akan bahas banyak banget nih, dan kalian harus dengerin. Ini kita bakal bahas seru banget kok, apa yang kita bahas nanti ke depannya. Aku pengen nanya sih, tapi Cici tau gak sih sejarah pohon Natal, kenapa dia bisa dikaitin dengan Natal nih, si pohon Natal ini, pohon cemara, sorry. Pohon cemara ya, aku sejujurnya aku nggak tahu ya kenapa, cuman aku kemarin lihat di IG-nya kalian, IG-nya kalian, katanya karena dia mengerucut ke atas, jadi kayak makin naik gitu ya. Salah gak sih? Lupa lagi. Nggak, bener. Bener. Belajarnya di IG kalian. Aduh, banyak di IG kita. Gak apa-apa. Tapi Cici bilang betul. Apalagi ada lagi Kak Ci? Nggak tahu ya, sejujurnya aku nggak pernah tahu sih, kan itu ada dari dulu ada, jadi kita nggak pernah nanya kenapa harus dia, kenapa nggak pohon duren gitu. Mungkin kalau duren kalau buahnya jatuh sakit kali ya. Oh iya, kita lagi rayain Natal happy tiba pala bocor kalau duren. Kayak cemara aja gitu kan. Cemara aman. Oke, jadi aku akan kenapa Ci? Coba kamu yang jelasin, aku kurang tahu nih. Oke, jadi dari beberapa sumber aku baca ini sumbernya kredibel, tapi aku tidak perlu sebutin lah sumbernya di mana. Nah, jadi pohon Natal ini dimulai dari negara Jerman di abad ke-16. Dia banyak versi lah. Jadi Natal ini sering banget dia dikaitkan dengan mitologi Nordik, Odin, Thor dan sebagainya macamnya. Tapi yang cerita paling terkenal di seluruh dunia itu adalah dari ceritanya Martin Luther King, di mana dia berjalan di tengah hutan. Aku nggak tahu dia tujuannya apa, dan jadi tengah hutan malam-malam. Lalu dia lihat ke atas. Nah, dia lihat atas itu banyak langit-langit yang menghiasi si pohon Natalnya itu dari bawah. Kesannya seperti itu, makanya dia memotong pohon itu lalu dibawa pulang di saat perayaan Natal tersebut. Jadi cerita itulah yang berkembang di negara Jerman, dan akhirnya itu banyak orang yang mulai mengikuti tradisi tersebut. Tapi banyak juga kontroversinya karena itu kayak aneh gitu loh, kayak masa lu cuman bawa pohon dari hutan cuma gara-gara ngeliat dari bawah sama langit jadi pohon Natal. Nah, ini menjadi lazim setelah Ratu Victoria, Pangeran Albert dan anak-anaknya itu foto saat Natal dengan latar belakangnya pohon Natal. Jadi saat itu tuh di Inggris Ratu Victoria itu memiliki kayak apa ya, influence-nya besar lah influence-nya. Jadi pasti saat foto di London News itu dibuat poster buku, akhirnya itu jadi lazim. Jadi orang-orang mulailah dikaitkan dengan pohon Natal ini dengan perayaan Natal gitu. Jadi sebenarnya tidak ada makna apa-apanya. Iya, jadi ya itu ya kan background foto kan buat si Ratu, background fotonya si Ratu kan, makanya tadi. Cuma jadi background foto. Lama ya, bener berarti itu background. Semua dimulai gara-gara. Tapi sekarang dipakai di mana aja sih? Kayak sekarang beberapa, kalau kalian ke mall kayak nggak harus pohon Natal, kadang orang sekarang bikinnya kayak pohon aja terus dikasih lampu kan, jadi tetap feel-nya tetap Christmas tree gitu. Christmas tree. Kalau ada pohon jadi itulah yang apa sih ya, simbolik lah ya kelihatannya buat di mana-mana. Oke, selanjutnya kita bahas tentang kado. Nah, kado nih Ci. Suka dapat kado nggak nih pas Natal? Ini aku ada cerita sedikit sih. Boleh ceritain. Ini simple ya sebenarnya. Aku tuh kalau
dulu tuh nggak pernah tuh namanya dapat kado tuh nggak pernah. Sampai aku mikir kenapa ya gitu kan, kok orang-orang bisa dapat kado, gue enggak gitu kan. Sampai ada satu titik kayak waktu itu lagi kayak dengar firman atau apa gitu, intinya aku harus memberi dulu baru nanti one day lu kan diberi. Mulai dari tahun itu aku mulai care sama teman-teman aku yang ultah atau enggak apa, kayak kasih aja sedikit kecil, simple, tapi yang aku semampu aku, tapi maksudnya ibaratnya mereka tuh bisa jadi berkat buat mereka. Dan since that day nggak tahu kenapa ya, wah gila, waktu itu aku pernah ya satu kali tuh aku ulang tahun ya, itu tuh kadonya tuh sampai kayak sekasur full, kayak kalau ditaruh gitu. Iya, iya kayak jadi salah satu yang bikin aku inget ya, maksudnya selain si Home Alone dan pelayanan gereja, adalah aku belajar kalau Christmas itu bikin aku inget akan aku harus memberi, karena waktu aku ulang tahun, wah gila berkatnya balik gitu loh. Maksudnya bukan kita memberi untuk harapin balik ya, tapi jadi kayak ada pelajaran sedikit buat aku sendiri kayak, oh karena aku memberi, aku lihat nih impact-nya pas Christmas gitu. Keren, sangat inspiratif. Oke, buat pure people, jadi jika kalian Natal memberi dengan ada maksud ingin dapat feedback atau dapat imbalan, itu jangan ya. Contohnya Cimeri. Ya, jangan, itu bahaya seperti itu. Nah, tadi kan Cici bilang dapat banyak nih, apa sih, sekasur ya? Iya, kayak goler ditaruh-taruh di kasur itu banyak gitu, sekasur. Buset, boleh banyak. Nah, dari semua kado banyak itu, ada nggak yang paling berkesan banget? Kado paling berkesan ya? Atau di luar itu lah, di luar momen itu yang dapat banyak banget. Sebenarnya ada satu nih, tapi sebenarnya jatuhnya bukan kado sih, kayak apa ya? Aku tuh kan ulang tahun kan pas Natal, jadi kan tuh nggak pernah tuh yang namanya ngerayain bareng teman-teman kan. Paling ya pacar gitu kan satu, tapi aku nggak pernah ngerayain bareng teman karena aku pikir teman-teman aku juga Natalan gitu. Nah baru nih Natal tahun lalu banget itu teman-teman tuh kayak kita rayain Christmas dinnernya tanggal 25 aja, gue nggak kemana-mana kok. Jadi kayak oh ya tumben gitu kan, malah kayak aku disurprisein. Berarti bukan karena surprise atau karena apa, cuman karena bisa bareng-bareng mereka pas tanggal 25 yang udah wah jarang banget terjadi, nggak pernah, malah ini baru sekali ini tahun lalu bisa bareng mereka terus kayak happy. Lebih kayak gitu sih, jadi bukan yang bentuk barang gitu. Oh lebih jadi hadiahnya experience gitu ya? Iya, bareng teman. Jadi gitu. Pengalaman. Kalau Cici kan dikasih nih, apa yang paling Cici pernah kasih kado ke orang lain saat Natal yang buat orang lain berkesan juga? Karena dibalik. Aku sejujurnya kalau Christmas itu nggak pernah ngasih satu yang spesial. Maksudnya kayak, nih gue beliin lo iPhone 11 itu enggak gitu. Tapi aku selalu kasih anak-anak nari aku, ada 30-an orang, kayak aku beli sesuatu kecil tapi berguna buat mereka, aku selalu bagiin itu at Christmas gitu loh. Jadi kayak mereka, aku harus jamin mereka tuh dapet kado Christmas gitu. Gitu sih, jadi kayak mereka udah kayak tahu gitu kalau Christmas nanti Cimeri beliin aku apa nih gitu. Simple, semuanya sama tapi setidaknya berguna gitu. Oke, berarti karena mereka anak-anaknya udah pada tahu gitu Ci ya, karena setiap Natal pasti dikasih kado sama Cici. Jadi aku mau ceritain juga nih sejarahnya kenapa Natal ini selalu identik dengan kado. Jadi kita tahu lah bahwa Natal ada namanya Sinterklaas atau Santa Claus atau apapun disebutnya. Nah itu ya cerita-cerita sejarah sih, dia diambil dari Saint Nicholas atau Santo Nicholas. Nah itu dia seseorang dari Romo di Yunani. Jadi dia emang senang memberi, senang ngasih kado-kado atau ngasih hal apapun itu di saat tanggal 6 Desember. Jadi dulu itu Natal dia dirayainnya setiap tanggal 6 Desember karena mengikuti kebaikannya dari si Santo Nicholas ini. Nah, akhirnya berubah dengan budaya-budaya. Akhirnya jadilah dia jadi Sinterklaas-nya suka ngasih kado-kado. Dan jadi itulah yang tradisi yang sangat melekat dengan dengan Natal. Nah, sekarang kita udah bahas tentang kado. Nah, sekarang kita bahas untuk elemen selanjutnya. Boleh selanjutnya, next. Santa Claus.
Oke, dari sekarang ada Sinterklas. Tadi Sinterklas sudah dibahas dan kita akan bahas tentang PT Time-nya nih, Ci. Oh Cici gitu, dulu nggak boleh pernah Santa Claus-nya. Oh, Cici kok mau bahas Sinterklas gak apa-apa? Boleh. Cici pernah ketemu Sinterklas? Nggak, aku mau nambahin dikit sih sebenarnya pas jadi kado boleh, ya. boleh, silakan. Santa Claus dikit. Sebenarnya pas ngomongin kado itu tuh kayak apa ya? Sebenarnya ada rohaninya sedikit ya. Maksudnya di luar dari orang mikirnya kado doang, tapi sebenarnya menurut aku dapatnya adalah ya Tuhan datang ke dunia, dia kasih kita kado baby Jesus. Makanya kita juga harus memberi gitu. Menurut aku ya. Nah, kalau jadi, misalnya Santa Claus, jadi aku maksudnya mencoba lihat dari perspektif lain gitu loh. Oke, gimana? Tadi Cici udah bilang. Kalau misalnya Santa Claus kalau yang tadi kan kado. Kalau Santa Claus menurut aku tuh kayak kan dia kan akan kasih kado ke yang nice kan. Kalau yang nakal kan dia nggak mau kasih kado kan. Ya kalau itu memang bisa bikin anak-anak jadinya apa ya, ibaratnya mau gue berarti harus balik nih tahun ini gitu. Berarti kan ada sedikit unsur positif yang dikasih. Jadi dia tuh kayak berarti gue harus baik, gue nggak boleh nakal. Nanti nggak dapet kado loh, even dari mamanya dia tahu itu bukan Santa Claus gitu. Jadi menurut aku kalau aku pandangnya dari perspektif lain sebenarnya ada gitu. Cuman memang nggak semua orang bisa lihat dari perspektif yang sama gitu kan. I see. Jadi esensi dia ngasihnya gitu Cie, biar anaknya itu mungkin jadi lebih rajin atau dia anaknya jadi lebih baik kan. Karena serta dia kasih kado itu bisa berubah. Oke, tapi Sinterklas, tapi kok kado ya aku dulu, kalau aku cerita aku dulu ya, aku sih Natal nggak pernah dapat kado sih. Pernah nggak ya? Aku lupa. Ya kayak aku nggak pernah dapat kado. Jadi aku lebih. Kenapa Ci? Sorry, agak sih. Jadi anak dance aku berarti. Aku mau jadi Cici beda dapat kado. Kalau aku lebih Natal itu biasanya aku lebih ke experience sih. Kayak tadi kayak Christmas dinner, ngumpul-ngumpul sama keluarga. Itu aku lebih suka kayak gitu. Jadi aku merasa itu adalah kadonya buat aku gitu. Dibanding sebuah barang. Nah, tapi kan waktu kita kecil kan kita nggak ngerasa itu kado kan. Iya, tapi kita ya nggak ngerasa sih itu kado. Jadi kita tahu kita ngumpul ya sama keluarga. Temu sepupu. Itu lebih gitu sih kalau dulu. Oke, Cici sama pasti pernah lah namanya merayakan Natal, saya di luar gereja gitu kan. Pasti pernah ketemu namanya pit hitam. Pernah takut nggak Ci sama pit hitam? Pit hitam ya. Aku enggak pasah, bukan takut ya, kayak nggak notice dia ada. Maksudnya aku pernah dengar tapi nggak notice dia ada karena kayak udah keceriaan Natal yang dibuat segitu meriah, kayak jadi malah nggak inget dia ya. Emang dia tuh siapa sebenarnya? Nggak pernah ketemu sama sekali Ci dari kecil gitu. Enggak pernah. Emang dia kayak gimana sih? Maksud coba kamu ceritain deh. Jujur aku nggak pernah. Dulu aku pernah waktu masih kecil di sekolah, jadi dirayain lah Natal sekolahan gitu waktu masih SD. Ada Santa Claus, ada pit hitam. Nah, pit hitam ini emang orangnya hitam, full legam gitu, terus pakai sarung tangan dan bajunya dia. Dan dia tuh suka nakut-nakutin. Aku dulu pernah dipeluk, ditangkep gitu, tuh aku teriak. Karena aku takut mau dibawa kabur. Jadi emang tugasnya itu si pit hitam ini emang untuk ada yang bilang katanya untuk nakut-nakutin anak kecil yang jahat gitu kan. Ada juga dibilang dia adalah pembantunya dari si Santa Claus atau Santa Claus. Nah, tapi dalam sejarahnya si pit hitam ini tuh ceritanya dimulai dari Belanda dan dia dipopulerkan oleh buku dongeng yang pengarangnya itu oleh Jan Schenkman ya dia. Jadi dia orang Belanda, dia guru SD, jadi dia juga ceritain inilah ke anak-anaknya saat dia ngajar. Jadi dia sangat berperan penting dia dalam merubah tradisi Natal ya. Nah, di Belanda ini itu tuh waktu itu lagi lazim-lazimnya mengenai tentang perbudakan. Makanya kenapa ada pit hitam ini warna hitam ini tuh dulu kontroversinya adalah ada unsur rasismenya. Oh, aku pikir karena dia dekil. Oh enggak, dia literally orang hitam. Enggak. Jadi maaf ya. Nggak apa-apa.
kita tidak menyinggung sara sama sekali. Nah, jadi karena dulu aku cerita ini agak bawa suku dan ras, jadi mohon maaf jika bila ada yang tersinggung ya penonton. Jadi Dewa 19 ini tuh Belanda sangat memperbudaki orang-orang hitam ini. Jadi makanya kenapa dia dikaitkannya sebagai pembantu untuk si Sinterklaasnya ini. Karena kan tadi kan kita lihat bahwa Natal ini sangat berkembang sekali di Eropa, budaya dan tradisinya. Kenapa dia bisa masuk ke dalam Indonesia? Dia bisa masuk ke Indonesia karena Indonesia pernah dijajah sama Belanda kan. Nah jadi tradisinya itu pun juga ikut ke bawah ke Indonesia. Makanya kenapa di Indonesia suka ada beberapa orang perayaan Natal itu suka ada pit hitamnya. Karena itu pengaruh budaya dari si Belanda tersebut. Tapi sering waktu kita sekarang udah dewasa, ya kita sudah tidak pernah ketemu pit hitam ini. Karena pit hitam ini cuman untuk ya anak-anak kecil doang. Iya, tapi mungkin lucunya Kenapa, Ci? Aku pernah dengar, tapi maksudnya kayak benar-benar enggak. Wah, kalau Christmas lah kayak udah ketutupan sama semua kemeriahannya deh. Jadi kayak nggak pernah, oh iya ada pit hitam ya, lupa gue gitu. Sudah tertutup. Memang dia sekarang udah agak sedikit ya berubah sih budaya. Turun gitu ya kepopulerannya. Populernya udah turun. Aku taunya itu loh, Mister apa sih yang warna hijau semua? Oh, itu Mr. Grunge. Ya, itu. Grinch or Grunge lah aku tahu itu. Ya, aku nggak tahu bacanya sama sekali. Jadi aku bilang Mister yang hijau. Mister hijau. Bukan Shrek ya? Kenapa? Itu Shrek sih, beda. Itu beda ya? Yang ini satu berbulu. Hah? Maksudnya kayak dua-duanya kan ibaratnya benci Natal gitu. Dua-duanya benci Natal. Mereka tidak maulah ada Natal ini gitu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang Mistletoe. Nah, ini agak sedikit aneh sih buat aku sih tradisi Mistletoe. Oh, aku tahu ya, ini tradisi bule sebenarnya. Ini tradisi bule banget ini. Nah, tapi di luar tradisinya, apakah Cici pernah masang Mistletoe di rumah? Bentuknya bulat tapi ya, bukan yang kayak gini. Aku pasang di rumah. Yang bulat, bukan sih yang ada daun-daunnya terus ada kayak buah beri bulat-bulat gitu? Iya. Sekarang kalau bule yang benar-benar ini apa sih yang asli kan bentuknya begini nih, yang kayak di sini nih gambarnya. Nah, aku kayak daun tapi emang bentuknya bulat sekarang gitu. Itu juga sama namanya. Ya? Oh iya, itu sama-sama. Ya kan? Iya, sama-sama. Cari operator cari gambar yang bulat. Ya, gitu. Kayaknya sekarang yang bulat lebih gampang dicari ya. Kalau ini kayaknya kalau dulu kan orang bule tuh metik sendiri deh, terus diikat pakai pita. Kalau kita kan beli yang pakai sampai tahun-tahun ke depannya. Iya, kita biasanya yang ini yang pasti yang non organik lah. Jadi sekali beli ya bisa bertahun-tahun. Ya, gitu. Cinta bumi. Karena aku akan bahas nih, kenapa Mistletoe itu tidak masuk dalam ke tradisinya Natal di Indonesia. Pertama, ini gambaran yang gambarnya kayak gini. Nah, ya bener tuh, people yang gambarnya bulat ini biasanya di Indonesia tuh gambarnya bulat gini. Tapi kalau negeri yang dipetik dari pohon aslinya. Nah, pertama tanaman ini tuh adalah tanaman non tropis, di mana dia tidak bisa hidup di lingkungan tropis, dan Indonesia adalah termasuk negara tropis, jadi dia otomatis tidak bisa hidup. Kedua, lebih mudah dicarinya pertama yang lebih bulat karena lebih hemat kan, karena ini kan cuma dekorasi kan, daripada setiap tahun beli atau nyari kan lebih susah. Tapi tradisinya buat aku agak sedikit nyeleneh buat aku ya. Karena tradisi ini sebenarnya dari Eropa, dia diambil dari mitologi Nordik juga. Jadi aku tadi baca juga nggak terlalu ngerti lah, pokoknya ibu dari para Odin, para dewa gitu. Jadi si Mistletoe ini tuh aslinya adalah dewa sebenarnya. Tapi gitu? Iya, di mitologi Nordik tuh Mistletoe tuh dewa. Terus sebelum ibunya dari Odin ini meninggal, dia janjilah ke seluruh pohon-pohon atau hewan-hewan di hutan buat menjaga dia gitu. Tapi si Mistletoe-nya ini tuh kelewatan sama dia. Nah, akhirnya si Loki ini tahu nih si Mistletoe-nya ini nggak dapat janji dengan si ibunya Odin ini, terus dia buat panah lah ceritanya dari si Mistletoe ini, terus ditembakin ke
Odin ya, kalau nggak salah aku baca ceritanya. Pokoknya ceritanya mati. Nah akhirnya sebagai janji buat si ibunya Odin ini terhadap anak rasa sayangnya, akhirnya dia berjanji dengan Mistletoe buat dia sebagai lambang kasih sayang. Nah, inilah turun di tradisi orang Eropa bahwa kalau orang ciuman di bawah Mistletoe di saat Natal, nantinya dia akan dapat keberuntungan. Ya. Dan menurut aku itu agak aneh sih. Iya, jadi aku kan juga nih kalau misalnya pokoknya udah deket Christmas, selain Home Alone, aku tuh suka banget nonton film-film di Netflix. Karena mereka tuh keluarin original movie-nya by Netflix, dan itu baru-baru, ceritanya bagus, semuanya ada saljunya. Salah satu yang disorot adalah Mistletoe harus, ya kalau kita di bawah Mistletoe nih, jadi kayak di ending-nya kayak mereka ciuman gitu. Itu banyak banget sih film, selalu ada. Kalau kayak Christmas ya, tapi ya udah jadi karena mungkin ada beberapa orang di Indonesia juga dia juga melakukan tradisi ini karena kan globalisasi kan, nyampur tradisi barat sama timur. Kenapa Ci? Di Indo? Mungkin menurut aku ada. Oh gitu, tapi kan udah nggak susah ketemu yang ini. Tapi susah ketemu yang ini. Kalau yang bulat kan ditaruhnya di dinding, kayak di dinding atau di pintu gimana? Mungkin dia ciumannya dekat-dekat dinding kali, tempel-tempel dinding. Oke, next. Nah, jadi si Mistletoe-nya ini kenapa dia bisa dikaitkan dengan Natal? Dia dikaitkannya dengan Natal karena dipopulerkan oleh Charles Dickens lewat novelnya The Pickwick Papers. Nah, dia ceritain inilah tentang si Mistletoe ini kalau mau beruntung ciuman bla 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 bla, dan novelnya akhirnya orang banyak yang baca dan ini nyambung menjadi tradisi dari orang barat dan akhirnya masuk ke dalam, nyampur ke dalam tradisi dari timur. Seperti itu. Dan kita akan selanjutnya, next, ke elemen selanjutnya. Operator. Nah, kan kaos kaki. Kaos kaki. Ini kaos kaki identik juga nih dengan Natal. Ya, betul. Cici pernah masang juga nggak, Ci? Kaos kaki? Beli kaos kaki ribuan tuh pasang. Enggak, aku nggak mau beli soalnya yang bagus mahal banget. Aneh ya, alasan aku tuh kayak agak aneh gitu. Jadi kalau dia yang murah kan murah tapi bahannya jelek. Kalau misalnya bagus kan mahal karena season gini kan, jadi emang dimahalin gitu. Pernahnya salah satu hadiah aku buat anak-anak nari aku di Gajah Mada itu kaos kaki, tapi kaos kakinya beneran yang bisa dipakai. Tapi ada kayak gambar-gambar Christmas-nya gitu. Karena itu ya, kalau Natal yang begini, anyway aku nggak punya cerobong asap juga, harusnya kan dia digantung di cerobong asap tuh. Jadi kayaknya nggak usah, itu berdebu. Oke, jadi kita mah kalau Indonesia mungkin kurang kali ya, karena kita juga nggak ada cerobong asap. Buat apa di rumah ada cerobong asap? Yang ada kita nanti dihujat sama tetangga. Tapi nih kalau kamu ya, apa sih namanya? Gantung kaos kaki itu tuh sebenarnya buat apa? Aku nggak tahu sejujurnya. Kalau Christmas tree kan taruh kado di bawah. Kaos kaki buat apa gitu? Oke, jadi aku cerita juga. Ini agak juga aneh menurut aku. Simple banget alasannya. Jadi seperti biasa, ini dari tradisi orang Belanda. Jadi ini Natal itu sangat dipengaruhi oleh Eropa, ya salah satunya di Inggris, Belanda, dan Jerman. 3 negara ini yang mempengaruhi tradisi Natalnya. Nah, ceritanya itu dulu adalah katanya ada Santa Claus mau ngasih hadiah nih ke satu rumah itu ada seorang ayah dengan 3 gadis yang mereka hidupnya udah miskin, tapi 3 gadis ini tuh ingin menikah dengan pasangannya. Dan saat Natal kan Santa Claus pasti ngasih hadiah. Nah, saat dia mau ngasih hadiah dan orang keluarga ini miskin, dia bingung mau naruh kadonya di mana. Kan biasanya taruhnya di bawah pohon Natal atau di tempat-tempat lain gitu kan. Nah, dia nemu lah si Santa Claus ini, nemu kaos kaki. Jadi dia berimprovisasi lah. Jadi taruh di cerobong asapnya. Kan cerita dia lewat cerobong asap, dimasukin lah hadiahnya di dalam kaos kakinya tersebut. Akhirnya setelah dia ngasih hadiahnya itu, dia pergi. Setelah dia pergi, baru besok paginya si perempuan ini kaget. Kenapa ada kaos kaki menggantung? Akhirnya pas dibuka, itu adalah isi uang yang bisa buat dia menikah dengan pasangannya. Karena cerita ini, jadilah ini jadi bagian tradisi dari Natal tersebut. Cuman karena cerita ini doang.
Jadi Tapi kalau gitu sih aku kayak kenapa? kos kaki. Kenapa sih? Aku jadi kayak pengen jantung kos kaki ya kalau isinya uang ya. Oh itu kayak saya juga pengen gitu pasang banyak. Pasang Berharap mungkin semua. Oh jadi karena dia nggak punya nggak ada tempat buat naruhnya, Ci. Oh ya udah, berarti itu kayak another thing of kado juga ya untuk naruh kado gitu. Nah jadi bisa kado, bisa candy atau gitu, apapun itu makanan gitu. Jadi kalau misalkan di saat itu nih ya, kalau misalnya cerita itu benar, saat itu orang miskinnya cuma ada kantong kresek, ya udah berarti kantong kresek itulah yang jadi tradisi Natal. Ya ampun, ya juga ya. Ya diganti-ganti dua tuh kos kresek udah kayak sampah gitu, Ci. Ya ampun, tadi buang lagi. Tadi diambil dibuang besok paginya kan. Nah, jadi kita kan udah bahas nih tentang elemen-elemen Natal dari beberapa tradisi dan people jadi tahu lah bahwa tradisi elemen Natal ini adalah biasanya diinfuse mereka dari kebudayaan dari Eropa, terus nyambung ke tradisi Natal dan akhirnya itu menjadi sebuah elemen yang harus ada, ceritanya harus ada di dalam sebuah perayaan Natal. Tapi kita tidak akan membahas di sananya, tapi kita akan membahas seberapa pentingkah elemen Natal itu ada di dalam perayaan Natal tersebut. Nah, tadi kan kita udah banyak nih, ada 5 elemen Natal nih, ada pohon Natal, kado, pit hitam, ada sinterklas, mistletoe, kaos kaki. Dari kelima elemen itu atau keenam, menurut Cici yang mana yang menurut Cici yang kayaknya itu ya buat gua itu harus ada gitu. Apa suara aku kedengaran, Ci? Atau tidak? Aku bisa ulang lagi kok. Tadi sedikit ulang. Agak putus. Oke, ulang. Aku kan nanya lebih ke dari 5 elemen tadi yang disebutin itu, Cici lebih sukanya lebih percaya ke arah yang mana? Elemen apa aja? Ya maksudnya menurut Cici ini tuh elemen ini harus ada loh di saat Natal. Gimana? Sorry. Coba deh ulang lagi aja deh. Oke. Apa namanya? Jadi saya putus banget dari maaf ya. Jadi dari kelima elemen tadi, elemen Natal kita sudah bahas. Nah, menurut Cici elemen apa aja yang menurut Cici itu penting harus ada dalam perayaan Natal? Kayaknya yang penting itu kecuali pit hitam sama kaos kaki, terus mistletoe, soalnya aku pakainya yang bulat, nggak pakai yang itu. Iya, ya. Masa kan aku bilang kan tadi kan dari awal, maksudnya aku tuh punya pandangan dan perspektif yang berbeda nih. Jadi menurut aku ya kalau sampai memang harus dihapus pit hitam, kaos kaki. Karena menurut Cici itu tidak penting. Iya, tapi mistletoe bagus sih kalau buat di dinding ya. Jadi kayaknya jangan. Ya. Mungkin kalau background untuk ornamen ya nggak apa-apa kali Ci ya. Pit hitam deh kalau gitu ya. Kalau benar-benar kayak udah dihilangin bukan buat apa-apa, pit hitam. Oke. Kalau kamu? Kalau aku lebih ke kaos kaki, pit hitam, sama mistletoe sih. Karena kalau buat aku, kenapa? Kamu trauma sama mistletoe kan soalnya. Enggak, aku trauma sama pit hitam. Iya. Maksudnya pit hitam, sorry. Karena menurut aku pit hitam ya tadi pertama dia tidak guna juga sih, menurut aku ada dia dan tidak ada dia ya buat apa gitu, sama aja. Terus mistletoe menurut aku ya buat ornamen, aku kurang suka sih bentuk bulat gitu. Karena dari perspektif aku ya. Kaos kaki Natal juga menurut aku buat nyari kaos kaki sebesar itu pun susah. Karena biasanya kaos kaki itu udah ukuran kaki semua. Jadi gak ada kaos kaki yang buat masukin barang banyak-banyak. Boleh. Gitu. Tadi kan kita bahas juga nih Ci, ini kan dari elemennya. Cici juga seorang dancer juga nih, atau guru dancer. Nah, tapi ada nggak sih event-event yang Cici datengin dan itu buat Cici ada maknanya nggak dari event tersebut?
Event-event yang maksudnya tuh menunjukkan ornamen-ornamen Christmas banget gitu ya? Enggak, maksudnya ya Cici memaknai kegiatan dancer itu agak sebagai pelayanan Cici kah atau sebagai ya just performance saja buat Natal? Biar lucu, biar seru gitu. Oke. Kalau ini ya, aku promosi sedikit. Kalau di gereja aku, aku harus membuat sesuatu yang tidak ada Santa Claus-nya. Itu dilarang, lagunya tidak boleh, pakai kostumnya tidak boleh, jadi tidak boleh ada Santa Claus di gereja. Kalau di gerejaku ya, di beberapa gereja lainnya juga seperti itu. Dan kalau aku tuh kalau misalnya di gereja aku bikinnya tuh kayak cerita yang dinarikan. Jadi bukan tentang yang kayak lagu Natal. Bahkan berapa kali Natal aku nggak pakai lagu Natal sama sekali karena mentok. Mau diapain? Orang nggak bisa diapa-apain kan banyak, maksudnya banyak yang dilarang. Ya beberapa gereja menantang hal tersebut gitu. Mendingan nggak usah ditampilin aja lah kalau emang bisa gitu kan, nggak usah tampilin kayak gitu-gitu. Jadi aku selalu ngambil konsep yang mungkin lagi dialami oleh banyak orang di saat-saat seperti ini. Misalnya tahun ini aku bikin dance-nya itu malah tentang kayak kita harus berharap pada Tuhan walaupun di masa-masa sulit seperti ini gitu. Kayak jadi aku benar-benar nggak ada tuh yang tentang malah Santa Claus kan nggak boleh gitu kan. Yang kayak gitu-gituan tuh aku udah nggak pernah sih sejujurnya. Malah lagunya Tori Kelly, kalian kalau suka dengerin lagu-lagu rohani juga ya, itu Tori Kelly one of my favorite. Yang jadi, dia punya Hiding Place itu aku hampir sering pakai lagu-lagu dia sih malah buat dance. Buat dance Natal gitu Ci ya. Oke, jadi apakah Cici melakukan itu untuk pelayanan kah? Maksudnya dari hatinya untuk melayani Tuhan, tapi lewat dance. Jadi kalau buat aku pribadi ya udah Natal ini aku dapat meaningnya nggak? Ya dapat karena aku bikinnya memang bukan yang kayak celebration tapi justru something untuk aku koreksi diri aku sendiri juga. Oke. Jadi lebih ke koreksi diri sih ya dibanding celebration ya kan. Nah, tadi kan karena Cici kan di gereja tidak ada Sinterklas atau tidak ada lagu-lagu Natal yang harus masuk. Bu Cici kalau misalkan itu tidak ada dan tidak dirayain, apakah itu akan merubah esensi Cici terhadap Natal? Kalau merubah gimana ya, esensi Natal buat aku sendiri emang masih dibolehkan. Maksudnya kayak pohon Natal segala macam itu masih dibolehin juga di gereja. Yang nggak boleh kan cuma Santa Claus. Tapi emang karena aku udah gede juga ya kayak Santa Claus, ya udah berarti gue sekarang yang harus jadi Santa Claus-nya buat teman-teman sekitar gitu. Jadi esensinya yang hilang ya justru. Nah, berarti tadi udah bahas esensi. Kalau Cici esensi Natal sendiri, Bu Cici gimana? Nah, sisi Natal yang paling intinya aja deh kayak ya Tuhan datang ke dunia buat bikin aku sekarang ada di sini. Kalau waktu itu Tuhan nggak turun, aku nggak ada. Semua hal yang pernah aku alamin, aku langsung mau nangis. Semua hal yang aku alamin, semua achievement, iya aku cengeng gitu. Jadi semua yang udah aku alami sampai hal baik-baiknya, hal buruk-buruknya, pengalaman yang bikin aku sampai ada di hari ini, yaitu karena Christmas Tuhan turun ke dunia, tebus semua dosa manusia sampai aku ada di hari ini gitu. Aduh nangis sih. Gitu. It's okay, ampun sekali. Oh berarti esensi gitu. Natal nih buat Cici sangat besar banget ya? Yes, gede banget. Nah, apakah kita harus percaya juga nih? Kan tadi Cici mungkin bilang tidak perlulah ada namanya elemen-elemen Natal, tapi
kalau bisa dibalik, apa kita harus percaya dengan adanya elemen Natal itu membuat kita semakin memaknai Natal tersebut? Kalau jadi percaya mah enggak ya, karena kan balik lagi nih aku punya perspektif yang ya enggak, itu cuman buat jadi pelengkap aja biar berasa gini, oh ini lagi mau Natal nih gitu, jadi berasa apa sih namanya, jadi ya udah gitu, aku merasa elemen-elemen tersebut itu tuh kayak bikin melengkapi lah gitu kan, intinya tadi tuh yang aku udah menangis nih tadi tapi kan at the end kan yang namanya celebration masa nggak ada balon, ya malah ulang tahun masa nggak ada tiup lilin, ya kayak gitu lah, masa Christmas nggak ada ornamen-ornamen untuk meramaikannya gitu. Jadi mungkin itu sebagai pelengkap sih, tapi esensinya tidak akan berubah gitu kan, meskipun ada atau tidak ada. Bener. Oke, jadi Pure People, apa yang dikatain Daci Mary ini benar. Jadi mungkin esensinya kita harus cari itu adalah bukan dari elemen-elemen Natalnya saat Natal, kayak kita dapat kado, atau kita dapat Christmas dinner, atau kita bisa punya waktu liburan. Biasanya kan kalau Natal orang udah mikir liburan, mau jalan-jalan kemana-mana. Tapi esensinya ada di, kita lihat boleh tampil ayatnya di Yesaya 9 ayat 6. Oleh operator ditampilkan. Nah, di Yesaya 9 ayat 6 pernah berfirman bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberkati untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, serta Bapa yang kekal dan Raja damai. Jadi kita sebagai orang Kristen, atau ya maksudnya orang Kristen itu Kristen dan Katolik, itu merayakan Natal adalah merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Yes. Cici ada cerita-cerita menarik lagi nggak, Ci, yang saat Natal pernah terjadi? Apa ya? Cerita tentang Natal ya. Aku masih sih ngabisin Natal itu ya emang beneran ini sih, ngurusin gereja, bikin konsep, latihan. Oh, ada pernah. Apa tuh? Ini, jadi dulu aku tuh belum ngajar ya. Itu belum ngajar tuh aku masih di gereja lain. Terus aku belajar, pokoknya masih ada guru lain gitu lah. Gurunya ini emang sedikit ekstrim. Jadi kayak dia mau coba dulu deh biar bagus gimana. Sampai kayak ya udah mau diangkat. Lagi bikin drama tentang Abraham. Jadi kayak Christmas tapi dramanya bukan Tuhan Yesus lahir, tapi ini tentang Abraham gitu. Nah, dia jadi anaknya, terus dia mau diangkat, jatuh kakinya sampai kayak benar-benar nggak bisa jalan. Itu guru aku. Itu dia sampai nggak bisa jalan. Tapi maksudnya gimana ya? Itu sih aku hebat banget sih, karena kayak dia itu tuh udah nggak bisa jalan, udah diurut, ini tuh nggak bisa jalan, tapi dia besok harus nari. Jadi itu udah JR ya. Nah, terus kayak nggak tahu kenapa hari tampil, wah itu sih aku yakin ya, bukan hanya karena semprotan kebal. Aku yakin itu bukan karena semprotan kebal, dia bisa nari 2 kali. Aku yakin karena itu Tuhan sih yang ngelakuin itu gitu. Jadi itu cukup yang apa ya, mukjizat gitu loh yang aku lihat. Aku yakin itu bukan cuma karena tukang urut, bukan karena semprotan kebal, karena abis penampilan itu ya dia sakit lagi gitu loh. Oh iya. Jadi itu jadi ada kayak jedanya gitu, Ci. Iya. Wow, keren. Dan narinya tuh bukan nari simple ya. Bukannya kayak tapi yang kayak emang bener-bener nari itu yang kayak hajar. Apalagi dia peran utama lagi. Oh, jadi kayak drama musikal gitu ya, Ci ya? Iya, drama musikal. Peran utama, jatuh, sampai 1. Itu kalau bukan Tuhan mah nggak mungkin nggak bisa itu. Nah, kalau kamu gimana nih? Aku kok Natal aku tuh dari tahun ke tahun, kan kalau aku gereja di GBI, jadi aku biasa ke tanggal 25 itu ke Gelora Bung Karno, ke GBK, perayaan Natal ramean di sana. Dari siang sampai malam ya, kayak biasa lah, kayak ada
Holy Night kayak gitu-gitu, dan itu aku tiap tahun biasanya rutin. Tapi karena pandemi ini jadi aku ya di rumah aja, jadi tidak ngelakuin apa-apa sih. Maksudnya ya udah datang gereja online ya udah. Tapi dulu pas offline juga sebenarnya aku lebih ke ini ya, lebih ke penonton sih. Datang gereja, acara, dengerin khotbah sama nontonin performance, kelar pulang. Aku lebih gitu sih kalau misalnya kayak Natalan, kayak gak ada cerita-cerita yang kayak Cici gitu. Paling kalau ngisi, aku pernah ngisi jadi choir doang. Nyanyi. Aku pernah nyanyi. Choir. Wah, suaranya bagus nih berarti nih. Oh tidak, suara saya hancur. Saya tidak bisa nyanyi. Saya kalau choir, bagus. Kamu lip sync berarti, lip sync? Enggak. Kan aku suaranya lebih ke tenor kan. Kalau ramean, aku masuk suaranya. Tapi kalau sendirian, hancur banget sih. Jangan. Aku beraninya ramean kalau nyanyi. Hari ini tuh kayak tahun ini tuh kayak tahun ini tuh kayak jadi Natalan gimana ya gitu kan. Aku kan udah takut banget nih. Kayak Natalan aku tuh pernah dalam hidup aku waktu itu aku baru pindah gereja, jadi aku nggak ada pelayanan apa-apa tuh Christmas tuh ya. Wah, kamu harus tahu sih itu tuh rasanya tuh wah nggak enak banget, tidak enak banget. Kira hilang. Kenapa? Oh, oke. Karena nggak bisa pelayanan. Iya, karena aku baru pindah gereja, aku nggak ada pelayanan Natal, aku kayak hampa banget, kosong sekali rasanya itu kayak ini apaan sih, masa datang cuma jadi jemaat ya? Tapi bukan karena pengen tampil punya itu ya, tapi karena aku kangen kesibukan yang dilakukan demi Natal itu gitu loh, kesibukannya, pergi latihannya, terus GR-nya, wah itu kangen banget. Oh, I see. Jadi lebih ke acara gitu. Tapi ya sih, karena mungkin Cici udah kebiasaan kan, maksudnya udah sering nih tiap tahun kemana-mana mungkin, atau banyak panggilan buat ngajar-ngajar dance gitu kan. Terus tiba-tiba set kosong, kayak dia hilang. Kayak kok hampa sekali. Hampa sekali di sini tidak ada apa-apa. Aku mikir tuh kayak apakah jadi di situ tuh kayak emang cukup bikin aku mikir kayak aku tuh kangen seperti itu tuh karena aku emang banci tampil aja, atau karena emang ibaratnya pengen kasih sesuatu gitu buat Tuhan. Dari situ aku mulai mikir sih. Terus ya jadinya bisa nge-refresh diri juga gitu sih sebenarnya. Mungkin sengaja kali Tuhan suruh aku kayak begitu ya. Mungkin biar bisa tahu oh mungkin ada yang salah gitu atau apa gitu. Tujuan gue tuh sebenarnya apa gitu. Tapi selama ini Cici tidak pernah, maksudnya tidak pernah melenceng kan? I mean fokus itu ya just performance gitu, bukan buat Tuhan. Mungkin karena sebelum aku pindah gereja itu kan aku ibaratnya yang tampil, aku belum ngajar nih. Mungkin 1-2 kali penampilannya itu mesti yang kayak aku di beberapa gereja, jadinya aku kayak udah saking fokus sama latihannya aku jadi miss gitu loh, tujuan gue tuh sebenarnya ngapain gitu loh, kayak mau tampil doang gitu. Makanya setelah aku pindah gereja itu Tuhan malah kasih aku buat ngajar gitu. Itu juga kayak mind blown juga tuh kalau ceritanya tuh panjang. Nah itu tuh kayak ya ternyata Tuhan mau siapin aku buat malah jadi berkat buat orang lain gitu loh. I see. Jadi diubah role-nya gitu Ci. Biasa Cici nampil di depan, karena Cici harus di belakang, di backstage. Iya. Untuk lebih ngajarin, menjadi berkat untuk orang lain. Iya. Oh, diceritain lagi sama besok. Kalau bisa Cici ringkas bisa nggak Ci? Long short story. Ringkas. Diringkas. Dulu itu aku gereja di suatu tempat. Aku sebenarnya masih di GB yang sama, cuman beda tempatnya aja. Terus aku nari di situ, cuman saat itu aku ngerasa aku emang gak punya teman juga dan segala macam. And then habis dari situ aku pindah gereja lah karena ada teman gitu yang ngajak. Dan aku pindah gereja nih yang sekarang aku gereja nih. Nah dari situ aku tuh nggak mau. Aku tuh di situ tuh jadi singer. Karena aku pikir sepertinya nyanyi lebih mudah, tidak usah latihan, aku bisa nyanyi pulang, selesai gitu kan. Aku di situ benar-benar gak mau kasih lihat kalau aku tuh dancer. Aku diem aja, aku audisi singer, terus oh ya udah lolos ya udah gitu kan. Oh ya udah pelayanan singer nanti gitu, tunggu di jadwal.
Terus tiba-tiba anak GC-nya gitu, anak youth-nya kayak tahu gitu, karena kan mungkin Instagram atau apa, dia tahu ternyata aku tuh nari. Terus dia minta tolong aku buat direct mereka punya performance Valentine. Terus ya udah aku ajarin. Terus aku tampil di situ. Nah, aku tampil di situ. Aku tuh kalau nyimpan video nari, aku taruh di YouTube. Tujuannya bukan buat dilihat orang sebenarnya, buat nge-backup. Jadi kayak punya galeri gitu loh, ini narinya semua yang gue bikin, yang gue nari gitu loh. Oh, kayak portofolio gitu ya? Iya, jadi ibaratnya kalau misalnya ada yang nanya, aku bisa kasih link aja gitu loh. Nah, udah tinggal aku taruh di situ. Habis aku taruh di situ, jadi ada ketua kreatif ministry kalau di gerejaku. Jadi wakil gembala itu ada macam-macam. Ada bagian kreatif, bagian doa, bagian apa. Nah, bagian kreatifnya itu dia emang kayak WL yang suka kemana-mana. Jadi dia tuh pernah WL di gerejaku yang dulu. Dimana dancernya di situ tuh terkenal banget, kayak wah di sini mah susah masuk, lu bisa tampil aja berarti lu udah bagus banget gitu. Nah, terus dia kayak, Mer, ternyata kamu dari gereja ini. Terus aku kayak, iya kok gitu kan. Terus kayak kayak ketahuan juga. Akhirnya dia mau minta aku buat kayak, bisa nggak kita bikin seperti itu tapi di gereja ini gitu. Jadi kayak sama kayak gereja aku tapi di gereja ini. Wah itu tuh ya, masalahnya banyak sekali. Dari teman, jadinya berantem, udah sampai nangis-nangis tuh ya. Tapi aku punya satu hal yang selalu bikin aku kayak kuat adalah ketika aku harus ingat kalau emang dari Tuhan, lu pasti akan dapat. Kalau bukan dari Tuhan, lu gak akan dapat. Tapi ya udah, lerain aja. Toh itu bukan dari Tuhan gitu kan. Ya udah tuh. Udah mikir deh, aduh udah deh, ya udahlah. Abisnya gue tuh orang baru gitu loh di gereja itu. Kucuk, tiba-tiba jadinya ketua dance di satu gereja yang itu tuh gereja pusat juga gitu loh. Jadi kayak ibaratnya aku udah cuma anggota, tiba-tiba jadi ketuanya pun di gereja yang gede gitu. Dibikin komunitasnya yang benar-benar ya bukan punya youth, bukan punya GC, tapi punya umum, punya GBI itu gitu. Jadi udah aku wah itu pusing banget sampai kayak ini kok gue jadinya kayak dosan gitu kan, kayak datang kok ngerebut ini orang gitu. Nah iya kan, tapi iya kan, tapi nggak tahu kenapa ya aku sampai ngerasa mungkinkah Tuhan kirim aku ke sini itu emang buat saluran berkat buat yang lain gitu loh. Kayak kalau aku masih di gerejaku yang lama, aku akan terus jadi murid gitu, dan aku nothing, aku nggak ngebagiin apapun gitu. Tapi Tuhan bikin aku keluar gereja, bikin aku ngerasa aku nggak pelayanan Natal tahun itu, bikin aku nggak mau nari. Tapi lucunya mau aku lari segimanapun jauh ya, Tuhan tetap bawa aku balik. Ini lo talentanya gitu loh. Ini talentanya jangan lo ilangin gitu kan. Kan ada yang ngubur talentanya, ada yang buang ya kan. Nah, itu kan gimana caranya biar talenta lo berkembang? Itu kan dengan lo bagi kan, share kan. Lo lipat gandain kan. Nah, ini begitu aku bikin komunitas ini akhirnya udah titik, pokoknya Mary yang pegang, Mary ketuanya, mulai tuh audisi semuanya segala macam. Aku ngerasa mereka tuh malah pelan-pelan jadi berkat buat aku gitu. Jadi kayak udah bukan aku lagi nih yang ngasih berkat ke mereka, ternyata mereka tuh kasih berkat buat aku, bukan masalah uang, bukan masalah apa-apa, tapi maksudnya dengan mereka berkembang, mereka tuh bisa kayak 15 menit bikin koreo, kalian nih bikin koreo, bisa jadi. Sekarang tuh udah kayak aku tinggal silakan buat koreo, aku mau mikirin yang lain. Wah udah bisa. Bagus ya, bukan kayak jelek, bagus. Jadi sekarang udah ngerasain buahnya gitu loh, kayak mereka udah bisa sendiri. Itu kan aku jadi kayak terberkati juga. Terus ada yang sebelum perform kakinya ankle-nya masih diurut, masih pakai perban, besoknya perform lari-lari bisa. Wah aku ngeliat mukjizat depan mataku sekarang, bahkan maksudnya aku
melalui aku semua hal itu aku lihat dari mata aku buat dari nol. Wah, itu sih rasanya beda banget. Oh, keren banget sih ceritanya. Ya. Jadi bisa jadi berkat buat orang lain, jadi berbuah. Iya. Itu soal talenta juga tuh. Kalau udah Tuhan kasih talenta, percaya deh, nggak bisa kabur, nggak bisa kabur. Mau lari segimana pun pasti tetap bakal ketemu lagi tuh ya. Nah, iya, udah nggak mau deh. Aduh, males deh. Soalnya maksudnya pengalaman aku di gereja sebelumnya kan emang akunya juga nggak cocok gitu kan. Terus kayak aku masih kecil juga. Jadi ya udah, aku aduh deh nggak mau deh komunitas kayak gitu ribet gitu kan, drama gitu kan. Udah kesini, udah akhirnya dijedokinnya komunitas dance lagi. Ketemu lagi. Itu kalau betul Cici pindah itu pas di umur berapa sih? Maksudnya saat Cici umur berapa? Aku baru lulus SMA. 18-an ya? Ya 18 lah, 18 pindah gereja, lulus SMA, lulus pindah gereja. Sekarang udah mau 24 berarti 5 tahun. 5 tahunan. Iya, tahun ini MAC 5 tahun. 5 tahun. Ya, tahun ini. Jadi 1 tahun aku dipindahin, tahun berikutnya udah langsung jalan. Namanya Games Dance Crew. Oh, oke. Boleh tuh guys, Dear People kalau bisa penasaran untuk boleh dicek. Boleh dicek. Atau mau gerejanya butuh apa guru buat ngajar nari, bisa langsung ke Cimeri. Kamu. Ada ngajak aku dong. Aku juga nari. Saya nari, orang pada diem semua. Berarti Cici jadi guru nari itu mudah banget dong ya? Nah, ini sebenarnya aku juga bingung. Aku tuh nggak pernah belajar nari sama sekali sampai ke guru nari yang di gereja aku sebelumnya itu, yang kakinya ankle nyaru ini, terus dia yang pakai semprotan itu. Itu sekalinya aku belajar sama orang yang kayak setahun. Tapi aku dari SMP udah ngajar teman-teman sekolah aku, adik kelas aku, ngajar sekolah lain juga udah pas SMA. Jadi, wah, kadang bingung ya, kayak aku nggak tahu aku belajar dari siapa, kayak otodidak bener-bener. Ya udah, kalau boleh ngomong, yang benar-benar talenta Tuhan yang Tuhan tetesin nih buat aku lahir gitu sih. Oke, berarti ngembangin talentanya, tapi keren sih Cici ya. Di umur segitu, maksudnya udah bisa jadi berkat orang lain, terus udah bisa ngembangin talentanya dengan baik. Dan maksudnya udah bisa langsung jadi buah juga buat orang lain, dan orang lain bisa menikmati buah tersebut. Oke, sekarang kita udah selesai nih di segmen Kepo ini, kita udah tahu tentang Cimeri. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Kakak ada nanya-nanya dengan Cimeri. Oke, pertanyaan pertama, boleh ditampilkan pertanyaan pertamanya? Ini dari yang nanya nih, dari Benadir Vanessa Setiono. Ci, kan Ci dancer nih, ada nggak sih satu gerakan yang menurut Cici benar-benar represent Natal? Oh, yang mewakili Ci, dancer mewakili Natal. Apa ya? Saya juga tidak mengerti. Ini kayaknya anak dancer kita nih Ci. Iya nih, apa ya? Iya susah banget. Ngapain ya? Angkat-angkat tangan atau tepuk tangan gitu Ci. Gini. Ini dulu gerakan choir pas aku SMP. Gila, Tuhan percayain aku buat jadi leader choir. Wah, itu semuanya udah gede. Aku paling kecil tapi aku ketua. Itu salah sama itu. Jadi sembah. Kamu ikutin ya? Ayo, Peung ikutin. Apa ini kiri sembah kanan? Kiri ya? Ini kanan. Ini kananku, ini kiriku. Ngajar online ya. Sembah. Dan puji. Dia. Nah, ini salah satu yang mengingatkan aku. Kamu kemana? Sembah dan puji dia, itu kan. Nah, itu. Oh, aku ngerti. Ya, tahu juga. Jadi itu selama lagu itu gitu terus Ci. Selama itu jadi dibikin 3 baris. Jadi choirnya dibikin 3 baris, gantian. 1, angkat tahan. 2, angkat tahan. 3, jadi kan bagus kan, kayak canon gitu. Oh, jadi kayak mekar gitu Ci ya, dari bawah belum ke atas. Mekar gitu kan. Itu Christmas buat aku. Oke, itu boleh tuh kalau misalnya Good People pengen coba untuk di choirnya, di gerejanya, boleh dicontek-contek dikit lah. Inspirasi.
Ada apakah pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya Maga Fahri. Hai Ci, dengar-dengar Cici suaranya bagus nih. Boleh nggak Ci nyanyi dikit? Nah, Malu. Dikit ya Ci, dikit ya. Aduh, apa ya? Satu lagu Natal, lagu Natal. Oh ya ini. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Dah. Yeay. Bagus goyang. Suaranya bagus. Ya itu lagu Christmas salah satu kesukaan aku. Oh, ya tapi itu aku juga suka sih, kayak meaning-nya dapat banget. Itu kayak diambil dari ayat tadi kayak itu ya. Iya, tadi ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari Pure People yang mau ingin nanya? Oke, ternyata sudah tidak ada yang mau nanya. Nah, berarti karena kita dekinnya udah selesai, tadi kita udah kepoin Cici juga. Nah, bolehlah Cici kasih sepatah kata atau 2 kata atau ngasih firman juga boleh Ci buat ngingetin Pure People mengenai esensi Natal itu sebenarnya apa sih yang benar di luar elemen-elemen Natal yang ada. Oke, kalau untuk esensi Natal yang tadi aku bilang, Natal itu coba deh kita take a look ke diri kita sendiri, apa semua yang kita udah ambil, apa semua yang udah kita capai, apa happiness, dan semua kenangan-kenangan sedih yang mungkin Tuhan kasih kita lewatin, itu semua tuh karena Tuhan hadir. Christmas itu bukan hanya tentang kemeriahannya aja, justru malah sebenarnya tuh sedih banget. Tuhan yang kayak mulia banget, dia mau turun kayak ke tempat apa sih? Maksudnya kayak bumi, dunia yang fana. Tuhan mau lahir di tempat yang hina gitu. Tapi itu pun buat nebus kita gitu loh. Kayak bukan buat hura-hura, tapi malah buat nebus kita. Jadi kayak jangan hanya terpaku akan kemeriahannya aja, tapi take a moment, apalagi pas kita silent night itu buat mengingat semua kebaikan Tuhan yang udah Dia kasih, Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan karena kalian masih pada muda, ini salah satu hal juga yang aku selalu ingat, what doesn't kill you make you stronger. Asik. Itu anak-anak masih muda, ini anak-anak Lumina Gracia Community harus ingat kalaupun one day itu sesuatu yang kalian mau pun kalian nggak bisa dapetin, berarti itu bukan dari Tuhan. Tapi kalian tetap harus usaha karena itu yang jadiin kalian kuat gitu. Oke, amin. Terima kasih banyak Ci. Ya. Ini ada firmannya, boleh Cici kalau mau bacain Ci. Firman itu telah menjadi manusia yang di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, thank you banget Ci buat sharingnya ya, sama kata-kata mutiara terakhir. Tadi keren banget Cici. Cerita kita juga inspiratif banget. Banyak Cici bisa lihat mujizat orang, Cici bisa jadi berkat untuk orang lain. Dan mungkin Cici selama ini yang perform, tapi ternyata Tuhan ingin Cici lebih berkembang lebih jauh lagi untuk bisa jadi berkat bagi orang lain juga. Keren. Nah, kita udah nyampe di ujung acara nih Pure People. Jadi aku mau ngucapin dulu terima kasih juga kepada Cimeri Kristiani untuk udah menjadi guest star kita. Dan maaf banget kalau misalkan ada kata-kata yang salah. Dan maafkan juga bila koneksi internetnya tidak mendukung ya Ci. Ya, maafkan ya. Bukan kita saling gugup atau saling canggung, tapi koneksi internetnya yang jelek. Jadi pilih itu. Ya. Oke. Untuk penutup. Thank you buat Peung yang sabar. Thank you buat Ratmo. Thank you buat tadi namanya apa sih kalian, susah banget. Tunggu. Lumina Gracia Ci. Oh ya, Lumina Gracia. Maaf ya guys. Lumina Gracia Community sama Peung sama semua teman-teman yang udah
mengambil bagian di sini. Kalian gak sia-sia, kalian pasti Tuhan lihat dan terus jadi berkat. Thank you so much. Prasmo juga, thank you udah kasih aku waktu untuk sharing gitu. Oke. Thank you, Ci. Yuk, bye. Yuk. Cici boleh tinggal sini juga boleh sih, Ci. Apa? Bye-bye kita belakangan. Bye-bye ntar. Oh, aku udah bye-bye aja. Oke, udah. Bye, operator. Saya Takir. Tampilin. Oke, jadi untuk people yang penasaran dengan next episode bisa langsung kepoin kita di IG kita di @luminagracia. Di sana kita akan kasih tahu nih next episode kita akan ngebahas apa di podcast ini. Atau kalian pantengin juga setiap hari Rabu jam 8 malam. Itu kalian bisa tahu podcast kita tuh selalu muncul lah di jam segitu dan itu live. Dan untuk kalian pengen cek merchandise kita bisa dari Lumiere, itu di @lumiere.lgc. Di sana kita jual kaos, kayak buat masker sekarang, terus pop socket, ada hoodie juga, dan desainnya ini sangat universal, tidak membawa nama komunitas, jadi kalian kalau pakai itu bisa kemana aja gitu. Oke, Ci, jadi kita biasa ini kalau udah di akhir sekarang ngomong be pure and blessed. Be pure and blessed. Okay. Be pure and blessed. Jadi nanti kita ucapin bareng-bareng ya, Ci ya. Oke, sekian untuk episode podcast hari ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, jangan bertindak yang macam-macam, dan jauhi dari segala penyakit yang ada. Oke, bye-bye semua people. 1, 2, 3. Be pure and blessed. Bye-bye semua. Betul.